Halo halo Libra, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Aku akan tarik energi atau ada pesan, nasihat, apapun yang perlu kamu ketahui ya. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Libra. Sebelumnya aku sudah buatkan mini reading untuk per minggu. Nanti aku taruh di kanan atas atau di bagian akhir supaya kamu bisa langsung klik. Silakan bagi yang resonate atau sebagian resonate. Kita lihat ya, ada pesan atau energi apa yang bisa dimanfaatkan oleh Libra. Aku pakai Fairy Tarot. Kemudian sekarang aku ingin tarik pesan dari energi feminin. Ada pesan apa dari energi feminin untuk Libra di bulan September? Dan yang terakhir dari Spirit Animal. Aku pakai Spirit Animal Wisdom Oracle Card. Pesan untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Libra di bulan September. Oke, Libra. Kita lihat ya. Yang pertama dari tarotnya, Four of Winter. Aku merasakan ada energi pemulihan atau kamu itu sedang dalam proses gitu ya. Jadi kalau mengalami patah hati di percintaan ataupun di pekerjaan, apapun yang membuat kamu sakit hati dan kecewa serta down gitu ya, kelihatannya ini adalah periode di mana kamu itu perlu healing. Awal dari healing. Jadi sebelum kamu melakukan proses healing, karena proses healing itu nggak bisa sebentar dan ada beberapa tahap, aku melihatnya di sini adalah tahap awal untuk kamu mengistirahatkan pikiran dan juga perasaan kamu. Ada saran juga gitu ya, kalau kamu merasa aku nggak lagi sakit hati atau lagi nggak patah hati, tapi di bulan September ada baiknya kamu itu mengambil waktu yang cukup banyak untuk beristirahat atau recharge. Artinya kamu itu perlu memperhatikan terutama badan gitu ya, fisik. Jadi bukan hanya pikiran dan perasaan aja, tapi fisik itu juga bisa merembet ya. Kalau fisik kamu lemah atau fisik kamu ngedrop, maka itu akan berpengaruh ke pikiran dan perasaan kamu juga. Dan di sini juga ya, September mungkin bagi sebagian Libra adalah momen dimana kamu bisa hibernasi dari suatu masalah yang sudah berlangsung sejak lama. Coba kamu ingat-ingat atau kamu renungkan gitu ya, masalah apa yang sudah sekian lama menghantui kamu dan belum kamu temukan solusinya. Nah, pesannya adalah eman-eman energi kamu, lebih baik kamu itu fokus kepada pikiran, perasaan, dan fisik kamu untuk recharge. Ketimbang kamu terus-terusan memikirkan masalah yang sudah lama gitu ya, yang berlarut-larut dan kamu belum bisa menemukan solusinya, ya udah ditaruh aja dulu gitu ya. Dilepaskan dalam arti bukan dilepaskan begitu saja, dibiarkan begitu saja. Tapi kalau misalkan kamu sebagai contoh ya, lagi main HP, udah lebih dari 2 jam kamu megang HP, mantengin HP, mata kamu kan lelah, tangan, leher, semuanya gitu ya, semuanya itu ya. Jadi kamu simpen dulu HP-nya di meja dan kamu rebahan dulu lah barang 5-10 menit. Syukur-syukur kamu bisa power nap 15 menit sampai 30 menit. Nah, ketika kamu bangun, kamu akan merasa ada semacam refresh gitu ya, ada recharge meskipun sebentar. Meskipun itu nggak sampai full, tapi itu cukup membuat kamu bisa melewati hari-hari dengan lebih tenang, tidak loyo gitu ya, tidak stres,
Nah, seperti itu ya, pesan atau energi yang muncul di kartu Four of Winter. Bagi Libra yang udah bosan rebahan, di sini maksudnya adalah kamu itu mengesampingkan dulu gitu ya, pikiran yang terus menggerogoti kamu atau juga masalah yang gak selesai-selesai, ditaruh dulu. Bukan berarti kamu itu gak menyelesaikan, tapi intinya tuh kamu jangan terlalu fokus di yang itu-itu aja. Karena di Four of Winter ini juga ada saran ya, meditasi atau tidur gitu ya, dalam tanda kutip, mengistirahatkan pikiran sehingga nanti solusinya itu akan datang. Apakah kamu bisa dapat mimpi atau kamu itu bangun-bangun yang tadi itu seger. Kalau seger kan tiba-tiba tuh kayak ada pikiran-pikiran yang menyenangkan dan nanti tiba-tiba terlintas ada solusi gitu ya dari hal-hal yang mungkin kamu gak kepikiran sebelumnya, tapi setelah kamu itu bisa mengistirahatkan pikiran dan muncul hal-hal yang baik gitu ya, ada ide-ide baru, ada inspirasi. Nah, disitulah maksud dari kartu Four of Winter ini untuk Libra. Kemudian di Oracle cardnya Sacred Temple, ya kan? Ada kaitannya dengan semacam mencari gitu ya, tempat yang menenangkan. Di sini juga bisa dilihat ya, orang ini kan berada di semacam ceruk di batang pohon yang tidak terlalu terekspos ya. Ada masuk ke dalam semacam tempel gitu ya, dalam tanda kutip, tempat di mana kamu itu bisa mengistirahatkan diri, tidak terlalu terganggu oleh kanan kiri, hiruk pikuk, keramaian orang, dan masuk ke dalam jiwa kamu gitu ya, menenangkan ke batin kamu. Pesan pentingnya adalah kamu perlu memvalidasi perasaan kamu. Biarkan perasaan itu berproses. Meskipun itu rasanya nggak enak gitu ya, tapi itu hanya sementara. Kalau kamu tekan atau kamu luapkan berlebihan, efeknya akan negatif. Jadi lebih baik kamu rasakan dan biarkan itu berproses, lambat laun akan berkurang, kemudian kamu memasuki tahap healing gitu ya. Itu ya pesan intinya di bulan September ini. Jadi lebih baik fokus kepada healing secara alamiah. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu diburu-buru gitu ya. Segala sesuatunya akan mengalir sesuai dengan ritme jiwa kamu, badan kamu, semuanya nanti akan selaras. Nah, yang terakhir dari spirit animal ada starfish, intuition. Aku merasakan setelah itu ya, kemungkinan beberapa Libra akan naik gitu ya, vibrasinya dan intuisinya akan makin tajam. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang menjadi masalah kamu. Jadi kamu itu akan bisa menemukan solusinya, bahkan bisa menghindari. Sudah bisa memprediksi gitu ya, ke depannya kalau ada hal-hal yang mirip atau setipe dengan masalah yang sekarang kamu hadapi. Jadi kamu itu akan naik kelas. Di bulan September ini Libra juga akan menemukan gitu ya, apa yang selama ini kamu cari. Misalnya dari masalah itu, kamu itu seperti masih bingung gitu ya, seperti kepingan puzzle. Nah, di bulan September, kepingan-kepingan baru itu akan muncul ketika kamu tidak mencari. Kamu berdiam saja, biarkan segala sesuatunya itu terbuka secara natural. Dan intuisi kamu itu akan menggiring kamu gitu ya, kemana kamu perlu melangkah, kemana kamu perlu mengambil apa yang perlu kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Di percintaan juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu itu sebagai contoh baru putus, maka ya bulan September ini adalah proses gitu ya. Nikmati saja dalam tanda kutip, bukan berarti kamu masokis. Tapi kalau kamu tidak melewati dengan natural, nantinya ini akan menjadi endapan gitu. Kayak mengendap seperti batu di bawah permukaan bumi. Nah, kerasnya kayak apa, dan ketika itu sudah terkubur gitu ya, mengendap bertahun-tahun, itu kan udah susah ya, digali juga jauh kayak gitu. Lebih baik kamu sekarang
membiarkan segala sesuatunya terurai. Kemudian nanti kamu sendiri yang akan, oh ternyata ini loh, jadi seperti ini loh, kayak gitu. Di hati kamu itu nanti akan ada semacam aha moment gitu ya. Oh ternyata ini ya maksudnya. Kalau kamu misalnya gitu ya, putus tapi belum ikhlas, nah lambat laun kamu akan bisa ikhlas kalau kamu melewati proses di bulan September ini dengan memvalidasi semua yang kamu rasakan dan membiarkan itu terurai satu demi satu. Untuk usaha dan pekerjaan, di sini aku melihatnya kamu memang perlu slow down. Kalau kamu itu merasa effort kamu sudah habis-habisan, bahkan seperti tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, nah berarti bulan September ini adalah saat yang tepat untuk membiarkan segala sesuatunya itu berproses secara natural. Jadi kamu itu udah cukup gitu ya, cukup berusaha, cukup meminta bantuan gitu ya. Bahkan kalaupun kamu berdoa, intinya tuh kamu sudah menyerahkan segala sesuatunya, keputusannya kepada Yang Maha Kuasa. Kamu terima gitu ya, dalam hati dengan ikhlas, belajar ikhlas. Jadi afirmasikan ke hati kamu, apapun hasilnya adalah hal yang terbaik untuk kamu maupun orang-orang yang penting di hidup kamu. Sebenarnya ini cukup bagus ya, artinya tuh meskipun Four of Winter ini adalah kartu yang kurang bagus, tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Dan kita sebagai manusia kan hidup itu selalu mendapatkan hikmah. Hanya saja kita karena berpacu dengan waktu dan juga hidup dengan segala yang duniawi gitu ya. Kadang kita tuh males atau luput melihat hikmah dari suatu masalah. Di bulan September ini Libra diminta untuk bisa lebih tenang menerima hikmah yang terjadi dari apa yang telah terjadi gitu ya. Jadi tidak perlu mencari-cari atau tidak perlu mengusahakan gitu ya. Bahkan mengingat-ingat pun sebenarnya tidak perlu ya. Jadi intinya tuh biarkan saja segala sesuatunya itu akan mengalir dengan natural. Kemudian nanti intuisi kamu juga akan makin tajam. Nah disitulah ya kamu akan bisa menemukan apa yang sebenarnya kamu cari atau memang yang Tuhan berikan ke kamu gitu ya. Apa maksud dari masalah atau kejadian yang telah menimpa kamu. Oke, so demikian dulu yang bisa aku bacakan untuk Libra. Semoga membantu dan intinya adalah di sini kamu akan naik kelas gitu ya. Jadi apapun ujian, apapun cobaan atau kamu menganggapnya ini musibah, maka terima saja dan biarkan segala sesuatunya itu berjalan biarkan segala sesuatunya itu berjalan dan waktu yang akan berbicara. Oke, demikian dulu reading kali ini. See you and take care.